kembali lagi, kita mau masuk hadirat Tuhan. Miss berharap kalian semua boleh ikuti dengan baik. Letakkan dulu setiap aktivitas kalian, letakkan setiap beban kalian, taruh dulu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saya, bahkan dalam hidup kalian semua. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Berkata
Balik lagi dengan Sir Markus pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak, juga rekan kerja, orang tua murid? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Baik, di renungan firman Tuhan hari ini, Sir Markus mau cerita sesuatu, yaitu pada waktu kurang lebih 1 bulan yang lalu, Sir Markus mendapat kesempatan pergi naik gunung. Nah, kami pergi naik ke gunung di daerah Bogor, situ ada namanya Gunung Monara kalau nggak salah. Satu keluarga bersama dengan keluarga-keluarga yang lainnya, tentunya berarti Sir Markus punya membawa 3 anak Sir Markus. Nah, pada waktu mau naik gunung itu ada sebuah peristiwa yang Sir Markus punya alasan khawatir, takut, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Sir Markus punya anak yang nomor 2, yaitu punya riwayat penyakit asma. Pada waktu kita mau menaiki, sudah berjalan mungkin 5 atau 10 menit, tiba-tiba pernafasannya kambuh dan asmanya kumat. Nah, saat itu semua rombongan, kurang lebih kita itu ada 20-an, belasan orang, saudara-saudara sudah pada naik. Tinggallah anak kedua Sir Markus yang sedang berjuang dengan nafasnya karena kumat asmanya. Dan saya sebagai papahnya sangat mengkhawatirkan kondisinya. Lalu apa yang terjadi? Saya berkata sama anak saya ini, namanya Jonaya, supaya sudahlah menyudahi kegiatan ini dan kita tinggal di tempat ini saja sambil menunggu saudara-saudara yang sudah mencapai atas terus turun kembali. Tapi entah kenapa dengan wajah yang masih pucat dan napas tersengang-enggah, dia bilang untuk tetap mau melanjutkan perjalanan ini. Anak Sir Markus ini usia 12 tahun, kelas 6 SD saat itu. Dan pada waktu dia bilang, tentunya saya sebagai orang tua sangat khawatir. Ya, tapi selalu dia bilang berulang-ulang, "Pak, aku mau terus naik, Pak, aku mau terus naik, Pak, aku mau terus naik." Sekali 2 kali saya izinkan berjalan bersama dia, kemudian saya larang lagi, terus kemudian bilang, "Pak, aku mau terus naik." Kemudian saya izinkan lagi berjalan, sampai entah kesekian kalinya saya hampir memarahi dia. Tapi sekali lagi dia ucapkan hal yang sama, "Pak, aku mau terus naik, aku mau terus naik." Hari itu tentunya ada begitu banyak kekhawatiran dan alasan takut supaya saya menyudahi kegiatan ini untuk sudah selesai karena alasan riwayat penyakitnya itu. Tapi tahu apa yang terjadi? Kami terus naik dan sampai ke puncak batu yang besar sekali, dan kita bisa melihat semua yang di bawah. Akhirnya saudara-saudara kami sangat bersuka cita karena anak kami ini yang tadinya sudah menyerah, dimotivasi dari atas, disemangati, dan ada juga yang pendapatnya pro kontra untuk menyudahi, juga sepakat dengan saya sebagai orang tuanya. Tapi sekali lagi ada sebuah dorongan dari seorang anak untuk terus hidupnya mau sampai ke atas. Nah, apa maksudnya dari renungan cerita ini? Anak-anak dan teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa hidup ini
adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Hidup ini adalah sesuatu yang harus diusahakan terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi kita nggak pernah tahu kapan situasi pandemik, ya, kapan selesainya. Tapi yang jelas hidup ini selalu ada perjuangan. Seperti anak Semarkus ini, dia terus bilang sama papanya, Pak, aku mau terus naik, tidak mau berhenti di sini dan menunggu saudara-saudaranya yang dari atas turun ke bawah, tapi dia mau terus naik. Nah, teman anak-anak semua dan rekan kerja Semarkus, mari kita memotivasi diri kita untuk terus kita punya kehidupan yang lebih baik, untuk terus kita punya iman yang hari-hari ini kita butuhkan, untuk terus kita naikkan doa lebih lagi, naikkan pujian penyembahan lebih lagi, baca firman Tuhan lebih lagi. Karena itulah saya percaya yang membuat setiap umat Tuhan yang percaya, yang terus berharap, hidupnya akan berbeda, hidupnya akan terus naik bukan turun. Bukankah janjinya berkata kita umat Tuhan yang percaya kepadanya akan menjadi kepala bukan ekor. Seperti ada lagu ini, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah, na 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 na, lah gitu dah pokoknya. Masih ada janji Tuhan, anak-anak dan Bapak Ibu semua. Mari pegang janji Tuhan, deklarasikan imanmu hari-hari ini. Ingatkan Tuhan buat Indonesia supaya cepat diluputkan dari situasi pandemi seperti ini. Dan ingat, tanpa terasa, seiring waktu berjalan, hidup kita pasti dibawa naik ke atas karena anugerah Tuhan. Karena ada sesuatu yang di dalam ini, seperti anak Semarkus itu, entah kenapa apa yang membuatnya dia kepingin, berarti dia melawan rasa sakitnya itu. Berarti dia melawan rasa sakitnya yang mungkin saluran pernapasannya udah sempit, dia atur lagi, dia coba tarik napas dalam, dia melangkah lagi, dia tarik lagi sebuah akar pohon, dia naikin badannya yang gemuk, gendut begitu, dan terus itu diulang-ulang sampai dia bisa naik. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya saat ini? Kalau orang yang sakit asma saja bisa naik sampai ke puncak walaupun butuh waktu, apalagi kita orang sehat, apalagi kita umat Tuhan yang terus berjalan di dalam Tuhan. Dan mari kita gabungkan sekali lagi kekuatan kita, pengharapan kita, doa-doa kita untuk menyatakan rencana Tuhan, untuk mengeksekusi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.